emang dari kedua negara ini memiliki beberapa pemain yang sama-sama berkualitas ya Bung ya. Jadi dari kedua tim sendiri jangan sampai nih ada yang merasa lebih unggul gitu. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini bersama aku Uci Swaibadan. Saya Mayrin Anderson. Dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022 di Qatar ya Bung ya. Oke. Harusnya Bung Son tadi menjawab di Qatar gitu. Oke, biar tambah seru, ini adalah pertandingan yang cukup seru nih Bung. Aduh. Antara Portugal menghadapi Uruguay. Iya. Ya, ini pertandingan yang akan dimulai atau pertandingan yang akan dilaksanakan pada Selasa 29 November 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Iya, Bung. Nah, ini kan dari Portugal ataupun Uruguay. Ini sama-sama tim yang berada di mana ya Bung, kalau Uci bilang sih mereka itu udah masuk 20 besar ranking FIFA lah ya. Yang Portugal 9 dan yang Uruguay ranking 14. Nah Bung, ini untuk head to head kedua tim ini seperti apa Bung? Dua negara ini ternyata tidak sering ketemu. Baru 3 kali, itu pun terhitung sudah lama juga. Terakhir kedua tim bertemu di Piala Dunia 2018 di Rusia ketika di perempat final. Ini akan menjadi pertemuan keempat, peluang Portugal untuk balas dendam. Nih buat pendukungnya Portugal nih ya? Iya, untuk pendukungnya Portugal ini adalah kesempatan untuk balas dendam katanya. Oke, baik. Nah untuk catatan menarik kedua tim ini seperti apa Bung? Kan pastinya sudah memainkan laga sebelumnya nih ya kan. Nah untuk kedua tim ini seperti apa Bung? Dari Portugal dulu lah. Iya. Nih. Portugal sepertinya masih mengandalkan Cristiano Ronaldo. Oke. Orang pemain yang selalu mencatat rekor baru setiap bermain ke depannya. Iya betul. Kemarin aja tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah walaupun ada problem dengan klubnya. Iya. Terus sebenarnya Portugal tidak hanya bisa mengandalkan Cristiano Ronaldo, walaupun sang mega bintang masih diharapkan menjadi bagian dari skuad mereka. Ada banyak pemain muda berbakat di Portugal saat ini yang sebenarnya bisa menjadi andalan. Kayak Bernardo Silva, pemain Man City, Rafael Leao, pemain AC Milan, dan Joao Felix yang main di Atletico Madrid. Ketiganya bisa tajam di barisan depannya Portugal. Ya, Joao Felix. Kemudian juga back Portugal juga bagus-bagus di klub seperti João Cancelo dan Ruben Dias yang sama-sama bermain di City. Kemudian ada Diogo Dalot di United, ada Rafael Guerreiro di Dortmund, dan Pepe, pemain paling senior yang masih bermain di Porto. Pepe ini bisa jadi apa ya? Penggugah motivasi sih ya, Bang. Nah, ini akan menjadi transfer ilmu dia ke pemain muda. Jangan sampai ini Pepe malah menjatuhkan semangat. Ada juga di gelandang juga tak kalah bagus kayak Bruno Fernandes di MU, ada Bernardo Silva di City dan Vitinha di PSG dan Otavio di Porto. Ini pemain-pemain yang menjadi andalan di klub. Walaupun usianya juga masih muda. Artinya sebenarnya Portugal tidak hanya bergantung sama Cristiano Ronaldo, tapi dengan ada Cristiano Ronaldo, Portugal makin bagus juga. Iyalah, jelas itu Bung. Sudah tidak diragukan lagi sih sebenarnya kalau melihat Portugal. Komposisi Portugal sendiri ada Cristiano Ronaldo seperti itu. Nah untuk Uruguay sendiri Bung, seperti apa ini? Oke, Uruguay ini menarik sebenarnya. Ini tim bersejarah karena Uruguay adalah negara pertama yang menjuarai Piala Dunia 1930 dan Uruguay juga sudah 2 kali juara. Selain 30 juga tahun 1950 Uruguay juga pernah juara. Yang menarik, Uruguay ini cuma berpenduduk kurang dari 4 juta. 3,8 juta cuma penduduk Uruguay. Tapi timnasnya selalu menghasilkan pemain-pemain muda berbakat.
Ini tiap Bung, tahun. namanya Ini penduduknya sedikit tapi ya berkualitas. berkualitas, betul sekali. Tidak Iya. melulu soal kuantitas, tapi Iya, kualitas, Bung. yang penting. Oke, ini kan Jadi Piala Dunia 2002 ini bisa menjadi peralihan dari pemain-pemain senior yang saat ini, seperti Edison Cavani dan Luis Suarez kan sudah senior lah dalam skuad. Tapi ada penerusnya, Darwin Núñez, Facundo Torres, di gelandang juga begitu. Lucas Torreira yang dulu bermain di Arsenal, main di Atletico, ada Rodrigo Bentancur yang main di Tottenham. Ada penerus pemain mudanya, Valverde yang Real Madrid, Facundo, Pelistri yang main di United, ada Manuel Ugarte yang bermain di Sporting. Ini pemain muda yang menjadi jembatan peralihan dengan pemain senior dan pemain mudanya. Begitu juga di barisan pertahanan, Uruguay masih memanggil Diego Godin yang paling senior ya. Diego Godin dan Martin Caceres, mantan pemain Juventus yang sekarang berkarir di Amerika. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, Bung ya. Pada laga sebelumnya Uruguay versus Korea Selatan. Iya. Nah, itu tuh bisa-bisanya imbang gitu loh, Bung. Imbang, iya. Iya, bisa-bisanya imbang. Bahkan ball possession pun itu cuman berjarak 57 sama 43% aja. Nah, itu bahkan Uruguay juga sempat memberikan gempuran dan menciptakan beberapa peluang nih, Bung. Nah, itu namun tak ada satupun yang berhasil Cetak gol. Iya, berhasil mendapatkan gol. Nah, Iya. nah yang jadi pertanyaan ini, Bung, apa kekurangan dari Uruguay sendiri? Analis menyebut pertandingan Korea Selatan sama Uruguay ini paling menarik. Ya, ini Sepanjang kenapa ini? pertandingan. Dan dia seru, artinya jual beri serangan, saling menekan, saling buka dan paling riuh. Jadi pendukung kedua tim itu hidup selama sejak awal Piala Iya. Dunia. Ini paling seru katanya. Hanya saja mungkin kurang ketajaman oleh para striker kedua tim yang kemudian tidak terjadinya gol gitu. Saya kira ini akan menjadi perhatian pelatih kedua tim, pelatih Uruguay ketika menghadapi Portugal yang kualitasnya akan jauh lebih bagus dari Korea Selatan. Bagaimana lebih optimal penyerang mereka ketika menghadapi Portugal. Oke, baik. Berarti bakal ada evaluasi besar-besaran juga nih dari Uruguay. Pasti ya. Oke, baik. Nih dari sisinya Portugal sendiri. Portugal pun juga seperti itu sebenarnya. Portugal di babak kedua baru mencetak gol ya, Baru Bung ya? mencetak gol, Betul. Nah, itu padahal nih, setahu Uci, Ghana itu tidak termasuk dalam 20 negara ranking FIFA nih. Padahal jauh nih, Bung. Tapi kenapa di Portugal pun juga kesulitan untuk mencetak gol dan bahkan sempat memimpin 3-1. Namun dari Ghana pun menyusul seperti itu, bisa memperkecil ketertinggalan 3-2. Nah, ini apa yang perlu dirubah dari Portugal sendiri, Bung? Meskipun udah mengemas 3 poin. Betul. Portugal seperti pertandingan melawan Ghana di babak pertama sepertinya hati-hati ya. Hati-hati berarti. Iya, hati-hati dan tidak banyak menekan. Barulah di babak kedua mereka mengubah strategi mereka. Karena ketika babak pertama mereka lebih cover area di seputar pertahanan. Saat melawan Uruguay tentu strateginya akan berubah. Ini akan lebih banyak menekan menurut saya. Iya, karena soalnya lawan juga akan menekan dengan kualitas yang bagus. Bagaimana gelandang Portugal seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva kan lebih kreatif lagi untuk mensupport striker depan untuk Ronaldo, Felix atau Rafael Leo yang akan ditunjuk di sini. Iya, harus dirubah sih, Bung. Kalau semisal masih sama seperti waktu melawan Ghana, ada kemungkinan malah digempur habis-habisan sama pemain dari Uruguay. Oke. Nah, untuk peluang lolos dari 16 besar ini kan kalau misal Portugal memenangkan 1 kali lagi kan otomatis nih, Bung. Iya. Sedangkan Uruguay baru mengemas 1 poin. Nah, untuk peluang lolos Portugal dan juga Uruguay, siapa yang lebih dulu masuk ke 16 besar? 16 besar. Keduanya sama-sama berpeluang lolos menurut saya di grup ini. Tapi jika pertandingan ini berpotensi imbang, artinya
tiket 16 besar akan ditentukan di pertandingan terakhir. Oke, baik. Tapi Berarti pertandingan ini bakal sengit menurut saya, dan Portugal berpeluang menang jika Ronaldo bisa on fire lagi dan gelandang-gelandang kreatifnya hidup, tidak berebut lah dengan para striker, Iya. mengoptimalkan dua sayapnya, berpotensi untuk menang. Tapi Uruguay juga berpotensi jika Federico Valverde on fire gitu. Dia adalah gelandang pemecah kebuntuan juga bagi Real Madrid ketika bermain di La Liga dan beberapa kali mencetak gol. ini dari apa yang disampaikan Bung Son tadi, emang dari kedua negara ini memiliki beberapa pemain yang sama-sama berkualitas ya Bung ya. Jadi dari kedua tim sendiri jangan sampai nih ada yang merasa lebih unggul gitu. Harus gimana caranya kompak Ya. antar satu tim gitu. Oke. Baik, terima kasih Bung Son. Mungkin itu saja yang dapat Uci tanyakan sementara. Oke. Itu saja yang bisa saya jawab. Oke, bagi kalian pendukungnya Portugal ataupun Uruguay, pokoknya jangan lupa saksikan Selasa 29 November 2022 pukul 2 dini hari ya Bung ya. 2 dini hari, ya. Terus kemudian untuk memberikan dukungan untuk tim kalian bisa ya tulis-tulis di kolom komentar. Oke, aku Uci Swaibah. Saya Mairin Nandarsa. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye.